Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di Alaska, Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, dan terkhususnya jamaah yang ada di dalam negeri kita sendiri, dan terkhususnya juga buat yang hadir di live TikTok pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2025 ini. Semoga saya dan kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di pagi yang indah ini kita akan mengulas tentang aku melintasi Shiratal Mustaqim. Setiap manusia wajib melintasi Shiratal Mustaqim. Namun yang kita pahami Shiratal Mustaqim itu selama ini, yang kita pahami tentang jalan lurus menuju Tuhan, selama ini kita pahami yang katanya adanya hanya besok. Ketika besok manusianya ketika sudah meninggal dunia, ketika manusianya sudah ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir, ketika manusia telah disiksa kubur, di dalam alam barzah, di dalam alam penantian, di dalam hari kiamat, di dalam hari kebangkitan, di dalam hari penghisapan, di dalam hari pertanggungjawaban. Setelah itu manusia menapaki Shiratal Mustaqim menuju surga, menapaki jalan yang lurus menuju surga, dan sebelum menuju surga manusianya melintasi Shiratal Mustaqim yang ada di dalam neraka. Itulah pemahaman kita selama ini, yang katanya hanya besok, hayalan. Padahal pemahaman itu, padahal yang diceritakan tentang kematian, yang diceritakan tentang pertanyaan kubur, yang diceritakan tentang ahli kubur, yang diceritakan tentang siksa kubur, yang diceritakan tentang alam barzah, yang diceritakan tentang hari kiamat, yang diceritakan tentang hari kebangkitan, yang diceritakan tentang hari pertanggungjawaban, hari hisab, hari timbangan, yang dikatakan Shiratal Mustaqim, surga dan neraka dan bertemu Allah, itu sebenarnya al-haq, nyata kisahnya ketika manusianya masih ada. Ketika manusianya masih hidup. Jadi bila manusianya sudah mati, sudah meninggal dunia, besok sudah tidak ada cerita lagi, game point. Manusia dari awal kembali kepada yang akhir. Manusia awalnya tidak ada, kembali menjadi tidak ada. Manusia gaib, kembali kepada kegoiban.
Jadi semua cerita itu ketika manusianya masih ada di dunia. Jadi cerita itu ada ketika masih ada langit dan bumi. Cerita itu ada ketika masih ada hidup dan badan. Bila hidup dan badan sudah tidak ada besok, sudah tidak ada cerita lagi. Enjoy saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini aku melintasi Shiratal Mustaqim. Di dalam kehidupan pribadi saya dan kehidupan kita semua selama ini, kita ini sudah mati, sudah ditanyai oleh malaikat mungkar nakir, sudah diazab kubur, sudah di alam barzah, alam dinding, alam pemisah, alam penantian. Kita selama ini sudah di dalam kekiamatan, mengkiamatkan Tuhan. Kita selama ini sudah di dalam alam kebangkitan, bangkitnya hawa nafsu. Kita selama ini sudah di alam timbangan, alam hisab, yakni alam pertanggungjawaban, karena kita tidak bisa menjawab apa yang kita tanggung, maka selama ini kita tidak bisa menjawab Allahu Rabbi, sehingga kita selalu jatuh dan jatuh. Ketika kita mulai menapaki, ketika kita mulai melintasi Shiratal Mustaqim menuju Tuhan, jatuh dan jatuh ke lembah diri manusianya, jatuh dan jatuh ke lembah hawa nafsu, jatuh dan jatuh kepada lembah keakuan diri, jatuh dan jatuh kepada lembah kedagingan diri kita sendiri, jatuh dan jatuh kepada pengakuan diri kita sendiri. Itulah kita selama ini telah mencoba melintasi Shiratal Mustaqim, mencoba melewati jalan yang lurus menuju Tuhan, tapi kita jatuh ke lembah dosa, jatuh ke lembah kematian. Ketika manusianya masih wujud di dalam hatinya, itulah lembah dosa, itulah lembah kematian. Jadi Anda sudah tahu sekarang apa itu dosa. Bukan hayalan lagi, dosa itu nyata. Bila di dalam diri kita yang nyata masih wujud manusia kita, yaitulah lembah-lembahnya dosa. Berarti kita melakukan apa? Berarti kita beraktivitas apapun selalu dan selalu mendapatkan dosa. Salatnya mendapatkan dosa. Fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang sholat. Ibadahnya menjadikan dosa, kebaikannya menjadikan dosa, karena berkiblat kepada badan, karena berkiblat kepada raga, karena berkiblat kepada kedagingan, ya terbakar. Apapun yang kita lakukan semuanya dosa di dalam kematian. Itulah yang dimaksud aku selama ini belum berhasil melewati atau melintasi Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus menuju Tuhan. Jadi yang kita bayangkan selama ini menuju Shiratal Mustaqim itu berjalan vertikal, naik ke atas selama 1000 tahun lamanya. Secara logika akal sehat kita, bagaimana mungkin kita bisa berjalan ke atas seperti Spiderman yang bisa merangkak berjalan ke atas. Logika makna berjalan ke atas itu hati kita itu loh.
Bisa luruskah jalan menuju Tuhan, selalu ketemu Tuhan? Nah, jika sudah ketemu Tuhan, maka jalannya mendatar 1000 tahun lamanya juga. Apa maknanya? Hati selalu enjoy. Tidak ada beban lagi. Sekedip mata, sekejap mata, uwet sampai kepada Allah. Sekejap mata, uwet sampai ke dalam surga. Bagi orang-orang yang sudah memakai kendaraan barokallah atau memakai kendaraan enjoy, baru melintasi Siratal Mustaqim. Namun bagi saya dan bagi kita semua, bila masih memakai kendaraan hawa nafsu, jatuhnya sebelum lewat Siratal Mustaqim, jatuhnya ke dalam neraka. Sholatnya di dalam neraka, ibadahnya di dalam neraka, doa-doanya di dalam neraka, hidupnya penuh api-api neraka, panas terus. Karena kiblatnya bukan berkiblat kepada Tuhan di dalam hatinya, tapi kiblatnya kepada kewujudan manusianya, kewujudan kedagingannya, kewujudan hawa nafsunya di dalam hatinya yang dijadikan kiblat. Maka dari itu bagi sahabat-sahabat yang sudah mengikuti kelas khusus atau kuliah langsung dengan saya, yakni di dalam pintu baiat, maka bersyukurlah Anda karena sudah terbebas dari lintasan-lintasan Siratal Mustaqim itu. Karena sudah mengendarai buruk, yakni enjoy. Kemana-mana keliling alam semesta dengan enjoy-nya. Saat duduk enjoy, merokok enjoy, minum kopi enjoy, ke masjid enjoy, ke gereja enjoy, sholat enjoy, ibadah enjoy. Bagaimana tidak bisa enjoy? Wong pelakunya Allah sendiri, sedang manusianya hanya nonton Allah sambil makan popcorn. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah pengertian yang sesungguhnya menurut Allah tentang Siratal Mustaqim, perjalanan manusia menuju Allah, perjalanan manusia menuju jalan yang lurus. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sinkronkan dengan kitab suci Al-Quran di dalam surat Hud ayat yang ke-56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum. Ma min dabbatin illa huwa akhidun binasiyatiha. Inna rabbi ala siratim mustaqim. Yang artinya, sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak satupun makhluk bergerak, melainkan dialah yang memegang ubun-ubunnya. Sungguh Tuhanku di jalan yang lurus. Inilah bukti bahwa semua pagelaran adalah pagelaran Tuhan. Itulah jalan yang lurus. Tak satupun makhluk itu bisa bergerak tanpa diperjalankan. Ini di sini dilambangkan dipegang ubun-ubunnya, maknanya diperjalankan, dikuasai. Maka bagi manusia yang rela
Dicoba, bisa dengar? Alhamdulillah, mohon maaf tiba-tiba terpental barusan. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita lanjutkan kembali. Kita ulang lagi di dalam surat Hud ayat yang ke-56 yang artinya, sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak satupun makhluk bergerak, melainkan dialah yang memegang ubun-ubunnya. Dalam kurung menguasainya. Sungguh Tuhanku di jalan yang lurus. Jadi yang dimaksud bertawakal itu bukan dari daya upaya manusianya untuk bertawakal kepada Tuhan. Bertawakal kepada Tuhan menurut versi manusia selama ini dengan ritual-ritual olahraga, bukan olah jiwa. Apa itu ritual olahraga? Manusia menyangka bahwa bertawakal, bahwa mengabdi itu hanya dengan mengandalkan raga-raganya, dengan sholat-sholatnya, dengan ibadah-ibadahnya, dengan kebaikan-kebaikannya, dengan ilmu-ilmunya, dengan amal-amalnya. Disangka untuk bertawakal kepada Allah itu yang demikian. Jadi tawakal menurut kedagingan, tawakal menurut hawa nafsu, tawakal menurut kemanusiaannya. Itulah tawakal yang kita pahami selama ini. Namun tawakal yang sesungguhnya di sisi Allah itu, apa tawakal itu? Tawakal adalah ketika manusianya sudah enjoy saja, dikuasai oleh Tuhan. Kenapa kok bisa enjoy saja dikuasai oleh Tuhan? Wong yang ada hanya Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan tidak enjoy memerankan? Bagaimana mungkin Tuhan tidak enjoy menguasai seluruh segenap makhluk-makhluk yang diciptakannya? Itulah yang dimaksud tawakal Allah, kembali berserah diri kepada Allah. Ketika sudah berserah, hati pasti enjoy. Tapi bila kita tidak berserah, hati pasti terbakar. Itulah yang dimaksud neraka dan surga. Jadi para sahabat-sahabat yang sudah mengikuti kelas khusus atau kuliah untuk berbaiat, maka ia sudah dikuasai oleh Tuhannya. Bagi yang tidak mengikuti, silakan belajar sendiri, jangan putus asa. Pasti Anda akan ketemu dengan pintu baiat juga, meskipun baiat paksa nanti ketika datang saat sakaratul maut. Ikuti saja, karena manusia itu untuk menuju Tuhan wajib baiat, baik sekarang ketika usia kita masih sempat, ataupun nanti dibaiat paksa ketika dunia Anda dilepas dengan paksa dan siksa, ketika harta-harta Anda disuruh melepaskan dan siksa, ketika ilmu Anda dilepaskan dan disiksa. Kenapa dilepaskan dan disiksa? Untuk melepaskan itu semua harus dengan siksaan, harus dengan rasa sakit yang demikian sakitnya, yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, rasa sakit ketika saat baiatul akbar, baiat paksa, yakni datangnya sakaratul maut itu seperti kambing hidup dikuliti, dipisahkan antara kulit dan dagingnya.
diseseti hidup-hidup, itu masih 1000 kali rasa sakitnya, rasa pelepasan baiatnya supaya ketemu Tuhan. Jadi memang semua tergantung Anda sendiri-sendiri. Jadi baiat sekarang apa baiat nanti? Baiat paksa. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan di dalam surat Hud yang ke-57. Maka jika kamu berpaling, mohon maaf saya baca Arabnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in tawallaw faqad ablaghtukum ma ursiltu bihi ilaikum wa yastakhlifu rabbi qauman ghairakum wa la tadurrunahu syai'a. Inna rabbi ala kulli syai'in hafiz. Yang artinya, maka jika kamu berpaling, maka sungguh aku telah menyampaikan kepadamu apa yang menjadi tugasku sebagai Rasul kepadamu, dan Tuhanku akan mengganti kamu dengan kaum yang lain, sedang kamu tidak dapat mendatangkan mudarat kepadanya sedikit pun. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pemelihara segala sesuatu. Ini Nabi Hud menyampaikan kepada umatnya. Maka bila manusia berpaling dari Tuhan, maka ia akan mati diganti oleh orang-orang yang sudah dibaiat hatinya, yang diperankan Tuhan, yakni orang-orang yang sudah sampai di makom enjoy-lah, yang diperankan Tuhan. Kenapa kita yang tidak enjoy, termasuk saya, kita semua yang masih berkedagingan, masih berkeakuan diri ini tidak bisa enjoy karena kita selama ini tidak rela, tidak ridho kembali kepada Tuhan. Maka dari itu tidak pernah hidup nikmat, selalu ketakutan, selalu banyak berharap, selalu banyak tuntutan. Maka dari itu panas terus. Maka Allah mengganti dengan yang lainnya, orang-orang yang sudah terbaiat hatinya, yakni Rasul-Rasulnya Allah. Kenapa kok Allah mengganti dengan yang lainnya? Salahnya siapa? Ya salah kita sendiri. Kenapa kita tidak bertawakal kepada Tuhan? Kenapa kita tidak kembali kepada Tuhan? Akhirnya upahnya dosa dan kematian dan kesesatan. Kenapa? Karena selama ini kita sendiri yang memilih jalan kesesatan itu, yakni mengikuti hawa nafsu kita sendiri. Maka Allah mengganti dengan orang lain, maknanya orang-orang yang sudah terbaiat hatinya, orang-orang yang sudah enjoy saja diperankan oleh Tuhannya. Kita lanjutkan ayat yang selanjutnya, surat Hud ayat yang ke-58. Walamma jaa amruna najjayna hudan walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna wa najjaynahum min adzabin ghalidh. Yang artinya, dan ketika azab kami datang, kami selamatkan Hud dan orang-orang yang beriman bersama dia dengan rahmat kami. Kami selamatkan pula mereka dari azab yang berat. Nah, cocok sudah. Jadi Allah hanya menyelamatkan hati orang-orang yang sudah terbaiat hatinya dari kemanusiaannya.
Allah hanya menolong orang-orang yang sudah terbaiat hatinya dari kedagingannya. Allah hanya menolong orang-orang yang sudah terbaiat hatinya dari hawa nafsunya. Maka ia diangkat dari adab-adab Tuhan yang berat. Maknanya di sini bukan Tuhan yang mengadab dengan berat, tapi diri kita sendiri yang tidak bertuhan itulah yang mengadab diri kita sendiri. Karena kita selama ini tahu bahwa siksa di dalam neraka itu tidak ada yang nyiksa kecuali manusianya menyiksa dirinya sendiri. Kadang lidahnya dipotong-potong sendiri, kadang tangannya dipotong-potong sendiri, kakinya dipotong-potong sendiri, matanya diculek-culek dewe, telinganya dipotong-potong sendiri. Apa maknanya? Ketika berdaya upaya manusia di dunia seperti sholat, ibadah, ke masjid, ke gereja, dan yang lainnya, seolah-olah manusianya yang bisa berbuat seperti itu, karena manusianya masih jadi Tuhan di dalam dadanya. Maka itulah lembah dosa dan hukumnya kematian manusia yang masih mati hatinya. Itulah yang dilambangkan kaum Ad, yakni umatnya Nabi Hud yang tidak mengikuti apa yang diserukan oleh Nabi Hud. Maknanya cerita yang ada di dalam Al-Quran ini bukan cerita hayalan orang zaman dulu, tapi cerita yang ada di dalam Al-Quran itu yakni kisah diri kita sendiri. Semua ada di sini. Kita membaca Al-Quran itu yakni kita membaca Alkitab atau Injil itu sebenarnya kita membaca diri kita sendiri. Iqra kitabak. Namun kita selama ini berhayal-hayal cerita itu kan ceritanya kaum zaman dahulu. Maka dari itu diceritakan agar kamu bisa melihat, agar kamu bisa mendengar, dan agar kamu bisa melintasi menuju Tuhan melewati siratal mustaqim, mengendarai kendaraan enjoy. Kita lanjutkan surat Hud ayat yang ke-59. وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ, yang artinya, dan itulah kisah kaum Ad yang mengingkari tanda-tanda kekuasaan Tuhan mereka, mendurhakai rasul-rasulnya, dan menuruti perintah semua penguasa yang sewenang-wenang, lagi durhaka. Siapa penguasa yang sewenang-wenang itu? Penguasa yang sewenang-wenang lagi durhaka itu ya diriku sendiri, diri kita sendiri yang selalu durhaka kepada Tuhan. Sholatnya di dalam kedurhakaan, ibadahnya di dalam kedurhakaan, zikirannya di dalam kedurhakaannya, doa-doanya di dalam kedurhakaannya, apapun yang dilakukan hidupnya, yakni hari demi hari, tahun demi tahun, puluhan tahun di dalam kedurhakaan saja. Tapi kita selama ini tidak menyadarinya. Karena kita hanya suka membaca kitab orang lain, kitabnya sendiri emoh, tidak mau dibaca. Kita lanjutkan ayat yang ke-60 dari surat Hud, ayat yang terakhir kita kaji. Wa utbi'u fi hadhihi dunya la'natan yawmal qiyamah
Ala inna adan kafaru rabbahum ala bu'dan li'adin qaumi Hud, yang artinya dan mereka selalu diikuti dengan laknat di dunia ini dan begitu pula di hari kiamat. Ingatlah kaum Ad itu ingkar kepada Tuhan mereka, sungguh binasalah kaum Ad, umat Hud itu. Alhamdulillah, itulah kita selama ini di dalam kelaknatan. Kenapa? Karena hakikat diri kita selama ini melaknat dan melaknat Tuhan. Supaya Tuhan jangan menguasai kita, kita sendiri yang jadi Tuhan. Kita melaknat diri kita sendiri. Jangan salahkan Tuhan. Bukan Tuhan yang melaknat kita, kitalah yang melaknat Tuhan selama ini tanpa kita sadari. Itulah melintasi siratal mustaqim menurut versi Al-Quran. Di dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah aku jalan yang lurus. Jalan lurus yang bagaimana? Jalan lurus yang siratal ladzina an'amta alaihim, yakni jalan seperti jalan mereka yang sudah engkau karuniai nikmat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan mereka yang tersesat. Maknanya jalan mereka yang diberi nikmat itu apa? Jalan hati manusia yang sudah terbaiat hatinya selalu enjoy di dalam menapaki kehidupan ini. Itulah yang dimaksud dunia jadi surga bagi hati orang-orang yang enjoy. Namun dunia jadi neraka bagi orang-orang yang melaknat Tuhan, yang tidak mau dikuasai Tuhan, yang masih merasa berkuasa sendiri atas dirinya. Itulah yang dimaksud siratal mustaqim, jalan menempuh Tuhan. Banyak manusia untuk menempuh Tuhan berpuluh-puluh tahun, berguru ke sana, berguru kemari. Saya pun dulu juga begitu, berguru ke sana, berguru kemari, sampai ke lereng-lereng gunung mencari siratal mustaqim, tapi tidak ketemu-ketemu. Sampai dibaiat, maka dari itu tidak ketemu-ketemu. Akhirnya dibaiat paksa oleh Allah. Rumah diambil paksa, kendaraan diambil paksa, pekerjaan diambil paksa, bahkan harga diri, kehormatanku pun diambil paksa, disuci bersihkan dari apa-apa yang aku miliki. Itulah baiat. Jadi Anda baiat kepada Allah sendiri, tidak apa-apa, seperti saya kalau mau. Jadi setelah disuci bersihkan, maka disitulah baru sadar, ternyata bila sudah tidak punya apa-apa itu nikmat. Bila sudah tidak punya apa-apa itu enjoy. Kenapa kok bisa enjoy? Wong tidak jaga apa-apa lagi. Bahkan diri sendiri saja tidak bisa menjaga. Kenapa? Karena sudah kembali kepada Tuhan, kepada kuasa Tuhan, kepada takdir-takdir Tuhan. Maka hati bisa enjoy. Maka dari itu setelah dibaiat saat itu, kemudian diultimatum oleh Tuhan, sudah kamu menengowai, kuwe opo jari aku, rausan jaluk-jaluk maneh, tidak usah minta-minta lagi. Menengowai
tontonan aku. Diam saja, tonton saja aku, kata Allah. Nanti tak atur aku, semua dalam pengaturanku. Nah, akhirnya jarak sekitar 10 tahun dari peristiwa itu, maka akhirnya Allah yang mengatur. Akhirnya dibangunkan sebuah pondok mungil di Sumatera Utara, di Langkat. Kemudian dicukupi segala kebutuhannya. Kenapa? Karena sudah di dalam kuasa Tuhan, karena sudah di dalam liputan atau di dalam pemeliharaan Tuhan. Karena aku sudah enjoy, ndak ngurus lagi dengan diriku, karena diriku sudah diurus Tuhan. Jadi bisa enjoy kemanapun, selalu enjoy. Bong sudah di dalam surga. Apa sih surga itu? Di dalam kodok dan kodernya Allah. Apa sih surga itu? Di dalam kekuasaan Tuhan. Kenapa kok sudah di dalam kekuasaan Tuhan? Karena sudah dipaksa, dibantu oleh Tuhan untuk melepaskan kemelekatan itu. Jadi kalau Anda ingin seperti perjalanan saya, kira-kira mau seperti itu. Rumah diambil, pekerjaan, kendaraan diambil, bahkan harga diri terinjak-injak. Silakan baiat sendiri, belajar sendiri sahabatku. Pasti Anda ketemu. Baik itu rela dan ridho ataupun dengan keterpaksaan, pasti ketemu baiat. Sekarang kita ambil versi kitab Injil. Karena saya pun juga penganut mengimani kitab Injil. Kenapa? Karena ini kitabnya Allah juga. Allah sebelum Al-Quran telah menurunkan kitab-kitab yang sebelumnya, yakni Injil, Zabur, Taurat. Dan saya harus mengimaninya, pun juga harus mempelajarinya, mengkajinya. Inilah bukti bila manusia itu sudah bertuhan, enjoy, pasti bertoleransi, tidak alergi lagi dengan kitab-kitab Tuhan yang lain, tidak alergi lagi dengan pengikut-pengikut Tuhan yang lain. Dikira orang Kristen itu bukan pengikut Tuhan, dikira orang Kristen itu tidak Islam. Mereka pun juga Islam, diselamatkan Tuhan. Tapi Islam yang kita pahami selama ini, Islam versi hawa nafsu, bukan Islam versi Tuhan. Karena Tuhan yang meliputi seluruh manusia. Saya dijadikan orang yang beragama Islam, yaitu maunya Tuhan. Anda yang Kristen dijadikan sebagai pemeluk agama Kristen atau pemeluk atau pengikut kitab Injil, yaitu maunya Tuhan. Sama-sama maunya Tuhan, ya harus enjoy. Nggak usah berebut kebenaran, itu tandanya belum ketemu kebenaran. Namun bila Anda sudah menemukan kebenaran, sudah tak rebutan lagi, enjoy saja. Kita buka di dalam kitab Injil, yakni Amsal, pasal 16 ayat 25. Yang bunyinya, ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya ketemu maut. Nah, inilah yang kita rasakan selama ini. Kita yang beragama Islam seolah-olah kita merasa sudah berada di dalam jalan yang lurus.
tapi jalannya selama ini ke neraka, jalannya ke lembah dosa, jalannya ke lembah kematian. Apa? Kenapa? Karena kita selama ini beragama hanya mengikuti kepuasan hawa nafsu. Apa buktinya? Kita merendahkan. Apa buktinya? Kita menyalahkan. Apa buktinya? Kita selalu menghina iman dan agama orang lain. Itulah buktinya bahwa kita mengikuti agamanya setan, supaya selalu berpecah belah dengan manusia yang lain yang imannya tidak sama. Jangankan kepada agama lain, sama Islamnya saja kacauan, debat ramari-mari karena belum ketemu kebenaran. Bila sudah ketemu kebenaran, enjoy wae. Kenapa? Karena seluruh manusia dikuasai Tuhan. Yang ada hanya Tuhan. Nonton Allah sambil makan popcorn. Kita lanjutkan Amsal pasal 3 ayat yang ke-5 sampai 6 yang bunyinya, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah, inilah yang dimaksud, maknanya relakan, ridhokan dirimu, bertawakallah, bertakwalah kepada Tuhan. Akan tetapi selama ini bertawakal, bertakwa, yakni kembali atau percaya kepada Tuhan hanya versi bersandar kepada versi hawa nafsu kita sendiri. Yang Islam mengolok-olok yang Kristen pun juga demikian mengolok-olok orang yang Islam, sama-sama menyesat-nyesatkan. Berarti itu tidak percaya dengan Tuhan segenap hatinya. Coba kalau kita hayati, bila kita percaya kepada Tuhan, maka kita percaya bahwa aku Abdul Halim ini dijadikan Islam agamanya karena Tuhan mau aku duduk di agama Islam. Seumpama aku Abdul Halim dijadikan agamanya agama Kristen, maka aku pun harus percaya bahwa aku didudukkan di dalam agama Kristen. Jadi harus kita rela ridho dengan kedudukan kita sendiri, maka pasti kita rela dan ridho dengan kedudukan orang lain. Bila anfusakum, bila kita sudah selamat dari diri kita sendiri, wa ahlikum naro, maka kita juga menyelamatkan orang lain. Kita melihat orang yang beda agama, selamatkanlah. Dengan apa Anda menyelamatkan? Dengan toleransi. Dengan apa Anda menyelamatkan orang lain yang beda iman? Dengan menghargai, dengan kasih sayang. Itulah yang dimaksud menyelamatkan. Itulah yang dimaksud Islam di sisi Allah. Bukan Islam di sisi hawa nafsu. Kalau Islam di sisi hawa nafsu, kita selalu diadu domba oleh setan. Kenapa kok kita diadu domba oleh setan? Karena kita masih jadi domba-domba yang tersesat. Makanya terus diadu, debat rano marine. Kita lanjutkan Amsal pasal 3 ayat yang ke-6. Berserahlah kepadanya dalam segala jalanmu, maka ia akan meluruskan jalan kita. Jalanmu. Nah, saya ulang, berserahlah kepadanya dalam segala jalanmu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Nah, inilah maknanya. Kalau kita tidak berserah diri
kepada apa yang diperankan pada diri kita, maka pasti kita tidak akan bisa berserah diri dengan apa yang diperankan orang lain. Pasti kita mencemooh jalannya orang lain. Kenapa? Karena kita buta kepada jalan kita sendiri, selalu disibukkan dengan jalan orang lain, selalu disibukkan dengan ilmu orang lain, selalu disibukkan dengan ibadah orang lain, selalu disibukkan dengan harta orang lain, selalu disibukkan dengan jabatan orang lain. Salah sendiri kita sibuk, ya kita disiksa terus, kita melaknat diri kita sendiri. Itulah yang dimaksud bunuh diri. Jadi di sini edukasi terutama untuk diri saya pribadi dan kepada jamaah yang beragama Islam dan jamaah yang beragama Kristen. Edukasi supaya kita selalu berdamai dengan diri kita sendiri. Bila kita sudah bisa berdamai dengan diri kita sendiri, pasti kita bisa berdamai dengan orang lain dan bahkan bisa berdamai dengan alam semesta. Akhirnya hidupnya enjoy. Sebelum saya lanjutkan, coba saya tanya, kajian di YouTube Uripe Allah ini menyesatkan atau malah menyelamatkan umat? Mohon dijawab di bawah sebelum saya lanjutkan sambil membasahi tenggorokan yang kering ini. Ya, silakan. Alhamdulillah menyelamatkan. Itulah yang dimaksud melintas siratal mustaqim untuk menyelamatkan manusia. Jadi siapakah yang bisa menyelamatkan manusia? Orang-orang yang sudah selamat. Seperti cerita para nabi dan para rasul, itulah orang-orang yang sudah selamat, maka diseru kepada umatnya untuk menyelamatkan umatnya. Tapi kebanyakan umatnya tidak mau diselamatkan. Alhamdulillah, terima kasih atas jawabannya sahabat-sahabatku. Untuk yang ingin bergabung naik nanti sabar dulu ya. Kita lanjutkan lagi di kitab Injil Amsal pasal 21 ayat yang kedua. Yang bunyinya, setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Jadi selama ini bagi pemeluk Islam seolah-olah sudah lurus jalannya, sudah benar jalannya, sudah selamat jalannya, padahal masih tersesat. Apa buktinya? Ya suka mengolok orang lain, suka mengkafirkan orang lain, suka mensesatkan orang lain, suka menghina orang lain. Jangankan kepada agama lain. Contoh, ketika saya rajin ibadah, ketika saya rajin puasa, ketika saya rajin berzikir, ketika saya rajin mengaji, ketika saya rajin bersolawatan, ketika ada orang yang ngaku Islam tapi tidak pernah sholat, pasti hatiku ini kecewa dan marah. Ngaku Islam kok tidak sholat. Nah, kelihatannya aku lurus ketika aku beribadah, aku lurus ketika aku sholat, aku lurus ketika aku mengaji dan sebagainya. Tapi hatiku tidak lurus bila menyaksikan orang lain yang di luar diriku. Kenapa? Karena hatiku juga masih bengkok, karena hatiku juga masih sesat. Meskipun menurutku jalanku sudah lurus, tapi kok kenapa saya
menyaksikan orang lain kok masih terbakar karena tidak seperti aku, berarti itu asumsi manusia sendiri merasa sudah benar di dalam beragama dan bertuhan, padahal masih sesat. Apa buktinya? Munculnya perdebatan-perdebatan, itulah bukti nyatanya. Karena kenapa manusia kok berdebat? Karena sama-sama sesatnya. Yang tidak sesat enjoy saja, senyum-senyum saja, nonton Allah sambil makan popcorn. Kita lanjutkan lagi di Ibrani 12 pasal 12 ayat yang ke-13. Bunyinya, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Maknanya selama ini perjalanan kita ini pincang, terpelecok atau terseyak-seyak. Kenapa? Karena kita hanya menuju hawa nafsu kita sendiri. Itulah kaki yang pincang, orang yang cacat. Ketika selama ini kita jadi orang cacat, selalu menuju kepada hawa nafsu. Segala tindakan kita, segala daya upaya kita hanya untuk kepentingan hawa nafsu. Puluhan miliaran selama puluhan tahun kita hidup, bahkan triliunan hanya untuk kepuasan setan, hawa nafsu. Kita rela merogoh kocek, mengorbankan uang hanya demi setan. Tapi ketika ada perjuangan di jalan Tuhan untuk menyembelih lembu seharga 20 juta, kok takut? Jalan menuju enjoy kok takut? Miliaran bahkan triliunan untuk setan, tapi tidak takut. Selama hidup kita puluhan tahun ini kan sudah miliaran, bahkan triliunan yang kita keluarkan untuk membiayai hidup kita, untuk menyenangkan hati kita. Tapi untuk membeli lembu dan mengkorbankannya hanya 20 juta sudah mundur takut. Ya silakan nunggu baiatul akbar, tunggu baiat paksa. Harta yang miliaran, yang triliunan diambil paksa, jabatannya diambil paksa, anak istrinya, suaminya diambil paksa. Silahkan dinanti. Karena menuju Tuhan memang wajib melalui pintu baiat, baik baiat saat hidupnya atau baiat menjelang akhir hidupnya, yakni sakaratul maut. Kenapa manusia takut mati? Karena yang ditakuti bukan matinya, proses kematian itulah yang ditakuti, yakni sakarat itu yang ditakuti, siksanya itu yang ditakuti. Kita lanjutkan lagi di dalam kitab Injil Ibrani pasal 12 ayat yang ke-14. Bunyinya, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Pas dengan kajian-kajian yang ada di YouTube Uripe Allah. Jadi berusahalah hidup damai, hidup enjoy dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Kejarlah Tuhanmu, jangan mengejar dirimu. Puaskan Tuhanmu, jangan memuaskan dirimu sendiri.
Alhamdulillah, makanya sinkron, karena ini kitabnya Tuhan juga. Yang menyalah-nyalakan Injil, yang mensesat-sesatkan Injil adalah orang-orang yang menyesatkan dirinya sendiri, ora sadar. Kita lanjutkan Ibrani pasal 12 ayat yang ke-15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Maknanya di kajian Uripi Allah inilah kita beredukasi untuk menjaga hati-hati kita agar tumbuh akar yang baik, tumbuh akar kedamaian, tumbuh akar kasih sayang. Supaya apa? Supaya rahmatan lil alamin. Supaya apa? Supaya sinkron dengan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tidak diutus aku hanyalah untuk menyempurnakan akhlak. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah kajian kita yang berjudul Aku Melintas Siratal Mustaqim di hari Rabu tanggal 26 Maret 2025 ini. Kita akhiri dulu sebelum kita adakan tanya jawab. Dan akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.